Jadi amma ini adalah huruf syarat wat tafsil. Oke. Huruf syarat wat tafsil. As-salatu ini mubtada yang dirofakan dengan domah. Jadi allati isi mausulnya sebagai naat dari as-salatu. Kenapa tidak pakai allazi? Nah, as-salatu ini adalah mu'annas. Ya, isi mausulnya menjadi naat. Ya, tugas isi mausul itu menyempurnakan ya. Nah, maka di sini sebagai naat. Karena yang jadi naat sifat ya. Yang jadi naat adalah isi mausul, maka wajib ketemu silah. Silah mausul itu kalimat. Ya. Kalimat. Oke. Pak Nur Rahman, maaf ya, lanjut. Ana langsung ngefasihin ya. Oh, gitu. Oke. Nur Rahman, syukran ya. Istiqomah ya. Oke. Jadi alati isi mausul sebagai naat. Maka depannya harus menjadi silah. Ini silah mausul. Hiya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Kenapa di awal? Karena setelah isi mausul wajib kalimat. Maka ini harus jadi kalimat. Yang kalimatnya ini akan menjadi silah mausul dari alati. Jadi hiya domir munfasil bila di awal dia menjadi mubtada. Ya, hiyanya dia gitu kan ya. Dianya itu mana, apa? Berarti kan dianya kembali ke alati ya. Yang alati ini adalah naat dari as-salasu. Ya, jadi yang dimaksud hiyanya berarti yang tiga ini. Jadi adapun tiga, yang tiga itu, nah gitu kan. Fiddunya, finya huruf jar, adunya majrur yang dijirkan dengan kasroh muqaddar. Fiddunya sebagai khobar dari hiya. Hiya fiddunya ini kalimat, namanya kalimat ismiyah. Ya, kalimat ismiyahnya ini sebagai silah mausul dari allati, begitu. Jadi kalau saya baca ammas salasu allati hiya fiddunya, ini belum sempurna kalimat. Kenapa belum sempurna kalimat? Karena baru ketemu mubtada. Gitu. Baru ketemu mubtada, pokok kalimatnya. Adapun tiga, yang tiga itu terjadi di dunia. Begitu. Ya, maka huruf syarat wat tafsil ini fungsinya merinci. Ya. Tafsil itu merinci. Ya. Jadi fungsinya merinci. Yang tiga itu apa saja sih, gitu kan? Fa. Nah, ini fa-nya adalah robitoh. Maka, gitu. Amalun. Nah, kenapa dibaca amalun? Rofa tidak amalin atau amalan. Nah, Abdul Hadi, terima kasih. Dibaca amalun karena khobar. Gitu ya. Jadi yang tiga itu dirinci. Maka satunya adalah amalun. Amalun itu angan-angan ya. Hayalan. Gitu. Hayalan. Amalun. Nah, di sini ada laisa. Oke ya. Laisa lahu. Ya. Laisa ini adalah fi'il madi ya. Akhwat daripada kana. Ya, saudaranya kana. Maka ingat kana. Kanallahu gofuron. Ya. Kana itu isimnya dibaca rofa dan khobarnya dibaca nasab. Di sini laisa diawali dengan jar majrur. Nah, gitu. Jadi kalau ada kana diawali jar majrur, maka jar majrurnya ini menjadi khobar kana muqaddam. Begitu juga dengan laisa. Laisa itu akhwatnya kana. Berarti kalau ketemu jar majrur di awal, maka jar majrurnya juga menjadi khobar laisa muqaddam. Maka depannya dibaca isim laisa muakhor. Nah, isim laisa muakhor itu dibaca rofa, nasab, apa jar. Kita ingat rumusnya kanallahu gofuron. Nah, isim kana itu rofa. Maka ini pun dibaca rofa. Ya, ini pun dibaca rofa. Cuman kebetulan di akhir katanya ini adalah huruf ilat. Ya, kalau huruf ilat
dia menelan harokat. Jadi harokat donmahnya itu ditelan, ya, maka dibaca cukup dengan muntaha, begitu ya. Muntaha. Jadi muntaha ini adalah isim yang rofa. Sebagai isim laisa muakhor. Begitu ya. Maka laisa lahu muntaha ini kalimat. Kalimat setelah amalun ini isim yang bertanwin. Maka muncul kaidah. Boleh dicatat. Kalimat setelah isim yang bertanwin disebut naat. Nah itu. Jadi kalimat setelah isim yang bertanwin disebut naat. Maka fa'amalun laisa lahu muntaha. Jadi angan-angan, hayalan yang. Nah, diartikan yang karena naat itu sifat. Sifat itu boleh diartikan yang. Ya. Yang tiada, laisa, tiada lahu, baginya terdapat muntaha, kesudahan. Gitu. Jadi laisa, tiada, baginya terdapat muntaha, kesudahan. Jadi angan-angan itu sifatnya tidak berkesudahan, terus saja. Nah, begitu. Ya, jadi bahaya akibat siksa yang Allah berikan di dunia kepada orang yang menghendaki, kepada orang yang menginginkan dan memilih dunia. Yang pertama adalah dia selalu berhayal di dalam hidupnya. Dia selalu mempunyai angan-angan ke depan. Angan-angan ya, beda dengan cita-cita. Angan-angan dengan cita-cita berbeda. Kalau cita-cita itu seperti pengen jadi dokter, lalu kuliahnya di fakultas kedokteran, itu namanya cita-cita. Jadi kalau cita-cita itu ditunjang. Ya, seperti niat. Niat itu muktarinan bil fi'li, dibarengi dengan perbuatan. Ya, itu. Jadi dia selalu mempunyai angan-angan. Ya, sudah punya kendaraan, motor. Dia berangan-angan untuk memiliki di atas motor. Gitu. Sudah dapat dimiliki. Masih berangan-angan lagi. Makanya laisa lahu muntaha. Dan itu ternyata siksa. Siksa ini aqabahullahu bisitti uqubatin. Itu siksa. Jadi hidupnya itu tidak pernah bersyukur dengan apa yang ada di tangan. Qanaatun bima fil yadi. Itu tidak dapat dia. Itu siksa namanya. Ya. Ketika kita sudah mempunyai istri, harusnya syukuri. Ketika kita sudah mempunyai rumah, harusnya syukuri. Ketika kita sudah mempunyai kendaraan, syukuri. Gitu. Dia selalu menghayal, ya, selalu berangan-angan, selalu melihat milik orang lain. Itu bisa. Dan itu siksa. Membuat dirinya menjadi tidak tenang. Fa'amalun laisa lahu muntaha. Nah, makanya di sini Nabi memberikan satu gambaran. Nah, ini. Nah, Nabi memberikan satu gambaran. Ruwiya. Nah, gitu ya. Jadi saya ulang. Yang pertama, 3 yang terjadi di dunia, allati hiya fid dunya, adalah, gitu ya, fa'amalun laisa lahu muntaha. Jadi akibat siksa yang Allah berikan yang pertama bagi orang yang menginginkan dunia dan memilihnya daripada akhirat adalah dia selalu hidup dalam berangan-angan. Yang angan-angan itu laisa lahu muntaha. Tidak pernah berkesudahan. Sudah memiliki A, ingin memiliki B. Sudah memiliki B, ingin memiliki C. Terus dan terus. Akhirnya hidupnya capek. Ya. Akhirat tidak pernah tertolehkan. Begitu. Nah, di sini baginda Rasul memberikan satu gambaran. Nah, ruwiya. Nah, ini dibaca ruwiya.
Oke, kitab apa itu? Kitab Nasoihul Ibad, ya. Oke, toko bangunan Yahya. Oke, terima kasih ya. Sabar sa. Oke, lanjut ya. Oke. Ruwiya. Ini fiil madi majhul. Ya. Kalau fiil madi majhul, maka wajib ketemu naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah isim yang rofa. Kalau tidak ada, bisa kalimat. Ya, Aira Hani, Masya Allah. Saya baru sapa beliau ini, Mbak Aira ya. Mudah-mudahan istiqomah Mbak Aira. Oke. Ya. Jadi ruwiya. Fi'il madi majhul. Maka harus ketemu naibul fa'il. Naibul fa'il itu isim yang rofa. Kalau tidak ketemu berarti kalimat. Nah, kebetulan di sini ada annahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti ini kalau ada anna, ini pasti ada isim anna dan ada khobar anna. Maka isim anna dan khobar anna ini nanti menjadi naibul fa'il. Berarti fi mahali raf'in naibul fa'ili. Nah, begitu. Jadi kalimatnya ini nanti berkedudukan rofa sebagai naibul fa'il dari ruwiya. Begitu ya. Oke, jadi anna akhwatnya ina, hu-nya domir mutasil sebagai isim anna. Sallallahu alaihi wasallam ini yang kecil adalah kalimat iktirodiyah. Ya, kalimat iktirodiyah. Maka depannya dibaca khobar anna. Nah, khobar anna itu adalah isim yang rofa, innallaha gofurun. Nah, kebetulan di sini bukan isim tetapi fiil. Ya, maka dibaca masala. Jolodong, Masya Allah. Jolodong, Pak Jolodong ya baru kelihatan ya. Oke, Pak Jolodong istiqomah ya, mudah-mudahan. Oke. Muhammad Syarif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Pak Norman, terima kasih, semoga berkah. Oke. Pak Jolodong, ya, ya mudah-mudahan istiqomah ya Pak Jolodong, Masya Allah. Jadi ini dibacanya masalah. Oke, fakir ilmu. Assalamualaikum Ustadz. Semoga istiqomah ya, fakir ilmu. Ref ya. Oke, Imriti juga. Masya Allah. Oke, ini nanyain alumni ya. Oke, kalau disebutin kan nggak boleh katanya ya. Oke. Aji Vini. Saya baru bisa ngaji karena pulang kampung. Oh, Masya Allah. Aji Vini lagi liburan berarti ya. Oke, naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya ruwiya kalimat. Ya. Masalah ini adalah fi'il madi. Oke, lanjut. Oke, Aki, lanjut ya. Oke, halaman keberapa Ustadz? Halamannya pasti beda ya. Yang kita lihat adalah makalah ke-13 bab ke-6. Ya. Oke. Salam dari santri sarang Ustadz. Subhanallah. Ye, santri sarang ya. Istiqomah ya di sana. Enak loh. Jadi santri itu enak ya. Oke, Ana Dharma Jaya. Assalamualaikum Ustadz. Lampung Utara hadir, alhamdulillah. Oke, Nur Rahman 13 tuh. Pak Nur Rahman bantu ya, alhamdulillah. Salam dari santri Asyirojia. Ajuk Sampang Ustadz, subhanallah. Bu Mimi, terima kasih ya. Oke. Lanjut ya. Jadi masalah ini adalah fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Ya, huwanya kembali kepada baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ingat, antara khobar dengan isimnya itu harus matching gitu ya. Kalau hu berarti yang dimaksud adalah dia. Ya, maka di sini juga harus masalah domirnya huwa. Jadi nyambung gitu ya. Ingat itu catatan. Jadi kalau khobar itu harus matching dengan isimnya, dengan mubtadanya boleh. Kalau ini isim inaknya tentang jumlahnya. Gitu ya, tentang jumlahnya. Nah, karena annahu bahwasanya dia, bahwasanya beliau Shallallahu alaihi wasallam, Pak Deklan terima kasih.
adalah, nah begitu ya. Jadi kalau khobar itu diartikan menggunakan terjemah adalah ya. Itu biar kita paham gitu bahwa oh di situ teh khobar gitu ya. Kalau makna pakai bahasa Jawa itu antara utawi dan iku ya, begitu. Jadi kita harus mulai belajar itulah ya, gitu. Biar ingat. Jadi annahu itu bahwasanya dia. Itu. Bahwasanya dia. Nah, karena annahu ini adalah kalimat di depannya adalah sebagai naibul fa'il, maka kalau makna Jawa itu opo gitu ya. Opo. Jadi ruwiya diceritaake. Opo annahu setuhune, nah begitu jadinya. Setuhune Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku, nah itu, iku masalah, nah gitu. Nah, kenapa di sini tadi ada opo? Karena naibul fa'il gitu ya, naibul fa'il. Jadi diceritakan bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masalu. Beliau menggambarkan, beliau mencontohkan masalah, misal ya. Kita biasa pakai bahasa Indonesia itu misal, mencontohkan masalah. Berarti masalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa al-insana. Kenapa dibaca al-insana? Adalah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Begitu ya. Wal amala, wawunya atop, al amala ma'tuf dari ma'tuf alinya al-insana. Wal ajala, wawunya atop, al ajala ma'tuf dari ma'tuf alinya al-insana. Jadi masalal insana wal amala wal ajala ini adalah khobar dari anna. Gitu. Annahu sallallahu alaihi wasallam masalal insana wal amala wal ajala ini sebagai naibul fa'il dari ruwiyah. Nah begitu ya. Jelas kan? Jadi diriwayatkan bahwa atau bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masalah dia mengumpamakan, dia mencontohkan al-insana manusia wal amala dan angan-angan wal ajala dan ajal. Jadi beliau memberikan satu iktibar ya, misal yaitu manusia, angan-angan dan ajal. Nah, begitu. Nah, di sini bagaimana cara menggambarkannya? Nah, di sini ada fa. Ya. Famas salal ajala apa ajali apa ajalu. Ya, famas sala. Nah, jadi masalah di sini adalah fi'il madi tetap. Ya. Maka masalah beliau mencontohkan, menggambarkan al-ajala terhadap al-ajala berarti maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah ila janibihi, ke janibihi, lambungnya atau samping ya, lambung ya, lambungnya itu. Jadi ajal dicontohkan lambungnya gitu. Wal amala ya, kenapa dibaca al amala wawunya atop? Wawunya atop. Al amala maktuf dari matuf alainya al ajala ya. Dan al amala apa al amala? Angan-angan ya, hayalan ya. Wal amala amamahu. Amamahu. Amamahu itu keterangan tempat ya. Ya, keterangan tempat ing dalam ngarepe. Nah gitu ya. Jadi keterangan tempat di depannya. Nyahnya itu siapa gitu kan? Nyahnya itu adalah al-insan. Ya, manusia. Fabayina, maka di antaranya, di antara keduanya huwa. Huwa itu dhamir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Yatlubu adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa, kembali ke huwa. Ya, berarti bisa menjadi khobar ya. Yatlubu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa al-amala maf'ul bi
yang dinasabkan dengan fathah. Amamahu. Amamahu tadi zorof, ya, keterangan tempat. Zorof makan. Amama zorof makan, wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Yat lubul amala amamahu, ini adalah khobar dari huwa. Id, nah id adalah keterangan juga, ini zorof, ya, tiba-tiba, gitu ya, biasa diartikan tiba-tiba. Ata ini adalah fi'il madi, hu-nya domir mutasil, ketika nempel ke fi'il maka dia menjadi maf'ul bi muqaddam, maka depannya dibaca fa'il, al ajalu, gitu. Jadi tiba-tiba datang kepadanya al ajalu, ajal, ya begitu. Maka apa yang terjadi? Nah ini fa depannya adalah fi'il madi, ikhtalajahu, gitu ya, ikhtalajahu. Oke, maka ikhtalaja, dia, ikhtalaja itu artinya ai. Nah ini artinya ini in taza'ahu, mencabutnya, gitu ya, intaza'ahu. Jadi yang dimaksud dengan ikhtalaja itu adalah intaza'ahu, ya. Jadi ini fi'il madi, fa'ilnya huwa, hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih, jadi dia mencabutnya. Tuh. Jadi apa yang digambarkan oleh Rasulullah? Yang digambarkan oleh Rasulullah itu angan-angan, ajal itu janibihi, ya, janib, ya. Kemudian amal itu di depannya. Nah, antara keduanya dia mencari, ya, mencari. Jadi manusia tuh mencari, menuntut juga boleh, angan-angan yang di depannya. Tiba-tiba ajal mendatanginya. Oh, maka dia mencabutnya. Nah, begitu ya. Itu. Jadi orang ketika hidupnya dengan penuh angan-angan, itu sampai ajal menjemput, baru dia sadar. Nah gitu, itu yang dimaksud. Dia selalu ke depan. Kedepannya itu bukan cita-cita. Ya. Kalau cita-cita itu dibarengi dengan perbuatannya, artinya disesuaikan. Tapi kalau angan-angan itu tidak. Oh, gitu. Tiba-tiba datang ajal. Nah itu, maka dicabutlah, gitu ya. Nah, artinya bahwa orang ketika memilih dunia, dia hidupnya dengan angan-angan yang selalu mengejar apa yang di depannya. Tiba-tiba ajal menghampirinya dari samping. Janib itu arti aslinya samping, ya. Samping, dari samping lalu ketemu, akhirnya mencabutnya, baru dia sadar apa yang dia rencanakan ternyata kandas semuanya, dan itu adalah siksa yang pertama, ya, yaitu angan-angan. Oke, itu dulu ya. Oke, insya Allah kita lanjut ya. Jamnya sudah menunjukkan jam 7, 2 menit lagi. Oke ya, jadi saya ulang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini ya, dari sini. Ammas salasul lati hiya fid dunya. Fa'amalun laisa lahu muntaha. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam massalal insana wal amala wal ajala. Famassalal ajala ila janibihi wal amala amamahu fabayna huwayat lubul amala gitu ya, amamahu id atahul ajalu fakhtalajahu ay in taza'ahu, begitu ya. Ya, mudah-mudahan ya. Oke, cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Oke, waktunya sudah mulai siang ya, aktivitas sudah memulai insya Allah.
kita lanjut besok di hari Jumat ya. Oke, jadi ringkas ceritanya bahwa makalah yang ke-13 ini masih Hasan Basri ya. Jadi barang siapa yang menginginkan dunia dan memilihnya atas akhirat, niscaya Allah pasti menyiksanya dengan 6 siksaan ya. 3 siksaan di dunia dan 3 siksaan di akhirat. Baru 1 ya, yaitu berangan-angan. Ya, berangan-angan yang tidak akan ada ujungnya. Laisa lahu muntaha. Ya, sehingga dia disiksa dengan masa depannya. Begitu. Kadang kita disiksa dengan masa depan kita. Merasa suram masa depannya. Ini nggak boleh ya. Contoh orang yang tidak yakin bahwa Allah itu sudah menetapkan rizkinya. Jadi merasa melihat masa depan itu suram. Itu nggak boleh. Yang penting kita lakukan perintah dan jangan maksiat. Ketika kita tidak bermaksiat, insya Allah masa depan kita bagus. Kenapa? Allah itu sudah menetapkan. Sudah menetapkan ya. Jadi itulah tadi. Orang yang berangan-angan akan menyiksa dirinya. Karena fa'amalun laisa lahu muntaha. Angan-angan itu tidak akan ada ujungnya. Maka kita belajar yakin bahwa ketetapan Allah itulah yang berada pada diri kita. Makanya ciri orang bahagia itu 3 ya. Yang pertama adalah qalbun alimun. Man lahu qalbun alimun. Dia mempunyai hati yang paham tentang Allah. Artinya bahwa annahu, bahwasanya dirinya ma'ahu, bersama Allah. Arti bersama Allah, hidupnya dengan ketetapan Allah. Segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah. Yang penting kita tidak maksiat. Ya, itu nomor 1. Karena maksiat itulah yang merusak masa depan. Gitu. Allah ciptakan manusia itu tidak begitu dibiarkan saja. Ya. Allah itu ciptakan manusia itu bersama nasib baiknya. Nah, ketika bernasib buruk karena akibat maksiat yang dilakukannya, yakinlah itu. Ya, makanya pilih akhirat. Ya, insya Allah dunia mengikut. Ketika kita menghadap cahaya, maka bayangan itu di belakang. Dan bayangan itu adalah dunia. Ketika kita menghadap Allah dengan perintah-perintahnya, maka dunia itu mengikut. Tapi sebaliknya, ketika kita membelakangi cahaya, maka bayangan itu ada di depan kita. Itulah yang disebut amalun. Sehingga hidup kita selalu mengejar-ngejar bayangan. Ya, itulah amalun. Laisa lahu muntaha. Ketika kita ngejar bayangan, bayangan itu tidak akan kita raih. Semakin lari kita, semakin lari pula bayangan. Itulah amalun laisa lahu muntaha. Begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa difahamkan oleh Allah. Jadi siksaan yang pertama yang diberikan Allah kepada orang yang memilih dunia adalah amalun. Bukan pakai ain ya. Amalun pakai alif. Maknanya bayangan, hayalan. Ya, itu. Oke, cukup hari ini. Semoga manfaat. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ditutup dengan doa. Apa doanya? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pamanain. Alhamdulillah, insyaallah paham Ustaz. Amin ya. Terima kasih. Ya, saya tutup. Dan yang belum disapa, saya mohon maaf. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya bisa disapa. Oke Mbak Yus, terima kasih Mbak Yus. Oke Pak Rusdi. Oke, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Oke. Pak Ahmad Azhari Tholib. Oke ya. Oke, insyaallah. Oke, monggo seriesnya dibuka. Insyaallah mudah-mudahan manfaat ya. Cukup hari ini kita tutup live kita dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.